Pada suatu masa ketika wilayah Syam bagian selatan berada di bawah kendali Kekaisaran Romawi Timur, hiduplah seorang pemimpin Arab bernama Farwah bin Amr al-Judhami. Ia berasal dari kabilah Judham yang telah lama menjalin persekutuan politik dan militer dengan Romawi. Karena kecakapan berpikir, keberanian di medan tugas, serta kemampuannya menjaga stabilitas wilayah perbatasan, Farwah dipercaya mengelola sebuah daerah strategis yang menjadi pintu keluar masuk antara Jazirah Arab dan negeri Syam. Ia memeluk agama Kristen, dibesarkan dalam tradisi gereja timur, dan terbiasa berdialog dengan para pendeta serta pejabat Romawi yang sering datang ke wilayah kekuasaannya. Setiap hari, Farwah memimpin urusan pemerintahan dengan ketegasan. Ia mengawasi pasukan, memastikan pajak dikumpulkan dengan adil, dan menjaga agar jalur dagang tetap aman. Namun, di balik ketenangan lahiriahnya, batin Farwah sering diliputi kegelisahan. Ia mendengar kabar tentang perubahan besar di selatan, tentang seorang lelaki dari Makkah bernama Muhammad yang menyeru manusia kepada penyembahan Tuhan yang esa. Berita itu tidak datang sekali dua kali, melainkan terus mengalir melalui pedagang, musafir, dan mata-mata perbatasan. Suatu malam, ketika angin gurun bertiup pelan dan cahaya lampu minyak memantul di dinding istana, Farwah duduk sendirian. Ia memandangi salib kecil yang biasa ia kenakan, lalu berkata dalam hati, "Jika Tuhan itu satu, mengapa manusia begitu terpecah dalam memahaminya?" Pertanyaan itu tidak pernah ia ucapkan dengan lantang, tetapi terus berulang dalam pikirannya. Beberapa hari kemudian, seorang utusan datang dari arah Madinah. Pakaian utusan itu sederhana, wajahnya tenang, dan tutur katanya sopan. Ia meminta izin untuk menyampaikan sebuah surat khusus kepada Farwah bin Amr al-Judhami. Para pengawal sempat ragu, namun Farwah memerintahkan agar utusan itu dibawa masuk. Ketika surat itu diserahkan, Farwah memperhatikan segelnya dengan saksama. Ia merasakan sesuatu yang berbeda, seolah surat itu membawa bobot yang lebih dari sekadar kata-kata. Ia membukanya perlahan dan membaca isinya dengan penuh perhatian. Surat itu berbunyi, "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, dari Muhammad, utusan Allah, kepada Farwah bin Amr al-Judhami. Keselamatan bagi siapa yang mengikuti petunjuk. Aku menyerumu untuk menerima Islam. Jika engkau menerimanya, engkau akan selamat dan Allah akan memberimu ganjaran 2 kali lipat. Jika engkau menolak, maka engkau menanggung dosa rakyatmu." Setelah membaca surat itu, tangan Farwah sedikit bergetar. Ia menutup matanya, mengulang kalimat demi kalimat di dalam hati. Ia memanggil utusan tersebut dan bertanya, "Ceritakan kepadaku tentang Muhammad. Bagaimana akhlaknya? Bagaimana ia memperlakukan pengikut dan lawannya?" Utusan itu menjawab, "Ia dikenal jujur sejak muda, tidak menyukai kesombongan, dan selalu mengajak manusia dengan kelembutan. Ia tidak memaksa, tetapi menyampaikan kebenaran apa adanya." Farwah terdiam lama. Malam itu, ia tidak tidur. Ia berjalan menyusuri lorong-lorong istana, mengingat ajaran para nabi yang ia pelajari sejak kecil, mengingat kisah tentang keesaan Tuhan, tentang keadilan dan kasih sayang. Ia merasakan bahwa pesan dalam surat itu selaras dengan suara nuraninya. Hari-hari berikutnya, Farwah semakin sering menyendiri. Ia berdialog dengan dirinya sendiri, menimbang konsekuensi dari setiap pilihan. Ia tahu bahwa menerima ajaran Muhammad berarti berhadapan dengan murka Romawi. Ia akan kehilangan jabatan, kekuasaan, bahkan nyawa. Namun, ia juga tahu bahwa menolak kebenaran yang telah jelas baginya adalah pengkhianatan terhadap hatinya sendiri. Akhirnya, Farwah memanggil utusan itu kembali. Dengan suara yang mantap, ia berkata, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Sampaikan keputusanku ini." Utusan itu menundukkan kepala dengan haru. "Semoga Allah meneguhkan hatimu." Farwah mengirim hadiah sebagai tanda keimanannya. Namun, rahasia itu tidak bertahan lama.
Berita tentang keislamannya sampai ke pejabat Romawi. Para petinggi kekaisaran murka. Mereka menganggap Farwah telah membelot dan membahayakan stabilitas wilayah perbatasan. Tak lama kemudian, pasukan Romawi datang. Farwah ditangkap dan dibawa menghadap pejabat tinggi. Di hadapan mereka, Farwah ditanya dengan nada keras, "Apakah benar engkau mengikuti agama Muhammad?" Farwah menjawab tenang, "Benar, aku mengikuti kebenaran yang telah jelas bagiku." Seorang pendeta mencoba membujuknya, "Kembalilah kepada imanmu yang lama, engkau akan diampuni." Farwah menjawab, "Aku tidak bisa kembali dari kebenaran setelah mengetahuinya." Ancaman demi ancaman dilontarkan. Ia ditawari harta, kedudukan, dan keselamatan. Namun, Farwah menolak semuanya. "Aku tidak menukar iman dengan dunia," katanya. Akhirnya diputuskan bahwa Farwah harus dieksekusi. Pada hari pelaksanaan hukuman, ia dibawa ke tempat terbuka. Langit tampak cerah, angin berhembus pelan. Farwah berdiri dengan tubuh terikat, wajahnya tenang. Ia menengadah ke langit dan berdoa dalam hatinya. Seorang prajurit mendekat dan bertanya, "Apakah ini keputusan terakhirmu?" Farwah menjawab, "Aku mati dalam keyakinan kepada Allah yang Esa." Pedang pun diayunkan. Dengan itu, berakhirlah hidup Farwah bin Amr al-Judhami di dunia, namun kisahnya justru abadi. Ia dikenang sebagai seorang pemimpin yang memilih iman di atas kekuasaan, kebenaran di atas keselamatan diri. Kabar wafatnya Farwah sampai ke Madinah. Muhammad mendengar tentang pengorbanan Farwah dan mendoakannya. Kisah ini menjadi saksi bahwa keimanan mampu melampaui rasa takut dan bahwa kebenaran sering menuntut harga yang sangat mahal. Setelah darah Farwah bin Amr al-Judhami membasahi tanah Syam, suasana di tempat eksekusi berubah sunyi. Orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu pulang dengan perasaan campur aduk. Sebagian takut, sebagian bingung, dan sebagian lagi menyimpan pertanyaan yang tidak berani mereka ucapkan. Mengapa seorang pemimpin yang dihormati rela mati seperti itu? Pertanyaan itu bergaung di hati banyak orang, meskipun tidak seorang pun berani menyampaikannya dengan lantang di bawah bayang-bayang kekuasaan Romawi. Jenazah Farwah tidak diperlakukan dengan hormat sebagaimana layaknya seorang gubernur. Ia dikuburkan secara sederhana, jauh dari istana yang pernah ia pimpin. Namun, justru dari kesederhanaan itulah kisahnya mulai hidup. Beberapa orang dari kabilah Judham yang mengetahui keislamannya datang secara diam-diam, berdiri di dekat kuburnya, dan berbisik lirih, "Engkau telah memilih jalan yang berat, wahai Farwah, tetapi kami percaya engkau telah memilih jalan yang benar." Berita tentang eksekusi Farwah menyebar perlahan melalui jalur-jalur dagang. Para musafir membawa kisah itu ke Jazirah Arab hingga akhirnya sampai ke Madinah. Ketika kabar itu disampaikan, suasana di Madinah berubah hening. Orang-orang yang mendengar kisahnya terdiam, membayangkan bagaimana seorang penguasa di bawah Romawi memilih iman di atas nyawa. Muhammad mendengarkan kisah itu dengan penuh perhatian. Setelah utusan selesai bercerita, beliau menundukkan kepala sejenak. Wajahnya menunjukkan kesedihan, tetapi juga keteguhan. Ia kemudian berkata kepada orang-orang di sekitarnya, "Farwah telah memilih kebenaran meski harus mengorbankan segalanya. Semoga Allah menerimanya sebagai orang yang setia." Kata-kata itu disampaikan dari mulut ke mulut, meneguhkan hati kaum muslimin. Kisah Farwah menjadi pengingat bahwa keimanan bukan sekadar ucapan, melainkan pilihan yang diuji dengan pengorbanan nyata. Banyak sahabat yang merenungkan kisah itu, membandingkan perjuangan mereka dengan pengorbanan Farwah yang hidup jauh dari Madinah, terasing, dan berada di tengah kekuasaan musuh. Sementara itu di wilayah Syam, pihak Romawi berusaha menutup rapat kisah tersebut. Mereka tidak ingin kisah Farwah menginspirasi pejabat lain. Namun, usaha itu
justru gagal. Beberapa prajurit yang menyaksikan ketenangan Farwah sebelum eksekusi mulai bertanya-tanya dalam hati mereka. Seorang prajurit pernah berkata kepada temannya secara diam-diam, "Aku telah melihat banyak orang mati, tetapi tidak ada yang wajahnya setenang Farwah." Seolah ia tahu bahwa kematian itu bukan akhir. Temannya menjawab dengan suara pelan, "Aku pun merasakannya. Seandainya ajarannya tidak benar, mengapa ia begitu yakin?" Percakapan seperti itu terus berulang, tersembunyi di balik dinding barak dan lorong-lorong kota. Tanpa disadari Romawi, benih-benih pertanyaan mulai tumbuh. Beberapa tahun kemudian, wilayah Syam mengalami perubahan besar. Pengaruh Romawi perlahan melemah dan berita tentang Islam semakin meluas. Orang-orang yang pernah mengenal Farwah mulai mengingat kembali keberaniannya. Mereka menceritakan kepada anak-anak mereka tentang seorang pemimpin yang rela mati demi keyakinan kepada Tuhan yang Esa. Di antara mereka ada seorang pemuda dari kabilah Judham yang pernah melihat Farwah ketika masih kecil. Pemuda itu berkata kepada keluarganya, "Aku ingat bagaimana Farwah memandang langit sebelum ia dibawa pergi. Aku tidak mengerti saat itu, tetapi sekarang aku mengerti. Ia sedang menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan." Kisah Farwah pun menjadi bagian dari ingatan kolektif masyarakat Arab di wilayah perbatasan. Ia tidak lagi hanya dikenang sebagai gubernur Romawi, tetapi sebagai seorang pencari kebenaran yang berani melawan arus. Di Madinah, nama Farwah disebut-sebut sebagai contoh keteguhan iman. Kisahnya diceritakan kepada orang-orang yang baru mengenal Islam, agar mereka memahami bahwa jalan ini bukan jalan yang selalu mudah, bahwa iman terkadang menuntut kehilangan, tetapi juga menjanjikan makna yang jauh lebih dalam daripada kekuasaan dan harta. Waktu terus berjalan. Generasi demi generasi berlalu. Kekaisaran Romawi kehilangan banyak wilayahnya, sementara Islam berkembang ke berbagai penjuru. Namun, nama Farwah bin Amr al-Judhami tetap disebut dalam kisah-kisah sejarah sebagai seorang pemimpin yang berdiri di persimpangan antara kekuasaan dan kebenaran, lalu memilih kebenaran meski harus dibayar dengan nyawa. Kisahnya mengajarkan bahwa surat yang singkat dapat mengubah hidup seseorang, bahwa satu keputusan dapat mengguncang kekuasaan besar, dan bahwa iman sejati tidak selalu lahir di tengah kenyamanan, tetapi sering tumbuh di tengah tekanan dan ancaman. Dan hingga hari ini, kisah Farwah tetap hidup sebagai pengingat bahwa keberanian sejati bukanlah keberanian di medan perang semata, melainkan keberanian untuk berkata benar ketika kebohongan lebih aman, dan keberanian untuk beriman ketika keimanan harus ditebus dengan pengorbanan tertinggi. Waktu berlalu, tetapi gema pengorbanan Farwah bin Amr al-Judhami tidak pernah benar-benar padam. Di wilayah tempat ia dahulu memerintah, sebagian orang mulai berani membicarakan namanya dengan nada berbeda. Jika sebelumnya nama Farwah disebut dengan bisikan takut sebagai pengkhianat kekaisaran, kini perlahan berubah menjadi kisah tentang keberanian dan kejujuran hati. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, seorang lelaki tua dari kabilah Judham duduk bersama cucunya. Api kecil menyala di tengah ruangan. Sang cucu bertanya dengan polos, "Kakek, mengapa orang-orang dulu takut menyebut nama Farwah?" Lelaki tua itu menghela napas panjang, lalu menjawab, "Karena ia membuat kami bercermin pada diri sendiri. Ia menunjukkan bahwa kebenaran kadang lebih menakutkan daripada pedang Romawi." Cucu itu mengerutkan dahi. "Apakah Farwah tidak takut mati?" Lelaki tua itu tersenyum getir. Ia takut seperti manusia lainnya, tetapi imannya lebih besar dari ketakutannya. Percakapan semacam itu terjadi di banyak rumah, di banyak sudut Syam. Tanpa disadari, kisah Farwah menjadi jalan sunyi bagi sebagian orang untuk mengenal Islam. Mereka tidak langsung mengucapkan keimanan secara terbuka, tetapi
benih itu tertanam kuat. Sementara itu, di Madinah, kisah Farwah sering menjadi bahan renungan. Beberapa orang yang baru memeluk Islam mendekati para sahabat dan bertanya, apakah benar ada seorang penguasa Romawi yang mati karena Islam? Jawaban yang mereka terima selalu sama, benar, dan ia tidak pernah melihat Madinah, tetapi hatinya sampai kepada kebenaran. Hal itu menguatkan keyakinan bahwa Islam bukan hanya milik satu bangsa atau satu wilayah. Islam telah menembus istana, gereja, dan barak-barak militer, bahkan di jantung kekuasaan musuh. Pada suatu masa, seorang utusan dari wilayah Syam datang ke Madinah membawa kabar. Ia berkata, "Wahai kaum muslimin, di tanah kami masih ada orang-orang yang mengingat Farwah. Mereka bertanya tentang ajaran yang ia ikuti." Kabar itu disambut dengan harapan. Orang-orang menyadari bahwa darah Farwah tidak tertumpah sia-sia. Ia telah menjadi saksi hidup bahkan setelah wafatnya. Di sisi lain, Kekaisaran Romawi justru semakin keras. Mereka memperketat pengawasan terhadap para pejabat Arab. Namun kekerasan itu tidak mampu memadamkan pertanyaan yang telah terlanjur tumbuh. Setiap hukuman justru melahirkan bisikan baru. Jika agama itu salah, mengapa para pengikutnya begitu siap mati? Seorang mantan prajurit Romawi yang pernah mengawal Farwah sebelum eksekusi, pada akhirnya meninggalkan dinasnya. Ia mengembara ke selatan dan berhenti di dekat Madinah. Kepada seorang penduduk ia berkata, "Aku ingin mengetahui lebih banyak tentang ajaran yang membuat Farwah tersenyum di hadapan kematian." Penduduk itu menjawab, "Jika engkau datang dengan hati yang jujur, engkau akan menemukan jawaban." Kisah Farwah terus berlapis, berkembang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ia tidak lagi sekadar cerita tentang seorang gubernur yang dieksekusi, tetapi tentang manusia yang menemukan makna hidupnya di saat paling genting. Tentang pilihan yang sunyi, tanpa sorak-sorai, tanpa bala tentara, hanya disaksikan oleh langit dan hati nurani. Seiring berjalannya waktu, wilayah demi wilayah menerima Islam. Orang-orang mulai menelusuri kembali sejarah mereka dan menemukan nama Farwah di antara barisan orang-orang awal yang beriman dari luar Jazirah Arab. Namanya disebut dengan hormat sebagai contoh bahwa hidayah tidak mengenal batas kekuasaan. Ada yang berkata, Farwah hidup sebagai gubernur Romawi, tetapi wafat sebagai hamba Allah. Kalimat itu terus diulang, menjadi penutup setiap kisah yang diceritakan tentangnya. Dan begitulah, kisah Farwah bin Amr al-Judhami tidak pernah benar-benar selesai. Ia selalu terbuka untuk dilanjutkan, karena maknanya terus hidup dalam setiap orang yang berani memilih kebenaran di tengah tekanan, berani beriman di tengah ancaman, dan berani kehilangan dunia demi keyakinan kepada Tuhan Yang Esa. Tahun-tahun terus bergerak, dan ingatan tentang Farwah bin Amr al-Judhami semakin mengakar, bukan sebagai kisah yang dibacakan dengan suara keras di alun-alun, melainkan sebagai cerita yang hidup di dada orang-orang yang pernah disentuh ketulusannya. Di Syam, di padang-padang perbatasan, dan di jalur-jalur dagang yang menghubungkan utara dan selatan, nama Farwah menjadi simbol pilihan sunyi yang berani. Pada suatu malam yang dingin, sekelompok pedagang berhenti di sebuah perkemahan kecil. Api unggun menyala, dan percakapan pun mengalir. Seorang pedagang tua berkata, "Aku pernah bertemu Farwah sebelum ia ditangkap. Ia menatapku seperti orang yang telah menemukan sesuatu yang sangat berharga." Pedagang lain bertanya, "Apakah ia menyesal?" Orang tua itu menggeleng. "Tidak, justru ia berkata kepadaku, 'Aku baru sekarang benar-benar merdeka.'" Kalimat itu menyebar seperti bara api yang berpindah dari satu hati ke hati lain. Banyak yang tidak langsung memahami maknanya, tetapi mereka merasakan kejujuran di dalamnya. Di Madinah, kisah Farwah
sering menjadi penguat bagi mereka yang mengalami tekanan karena keimanan. Ada seorang lelaki yang baru memeluk Islam dan khawatir akan keluarganya. Ia berkata kepada seorang sahabat, "Aku takut kehilangan segalanya." Sahabat itu menjawab pelan, "Ingatlah Farwah, ia kehilangan dunia, tetapi menemukan kehidupan yang lebih luas dari dunia itu sendiri." Kata-kata itu menenangkan hatinya. Sementara itu, di wilayah bekas kekuasaan Farwah, bekas istananya kini berdiri sunyi. Dinding-dindingnya masih kokoh, tetapi tidak lagi dihuni oleh pemimpin yang dahulu berjalan di lorong-lorongnya. Beberapa orang yang lewat sering berhenti sejenak memandang bangunan itu, lalu berkata, "Di tempat inilah seorang penguasa memilih Tuhan daripada takhta." Anak-anak yang tumbuh di wilayah itu mulai bertanya kepada orang tua mereka, apakah benar seseorang bisa mati karena keyakinannya? Orang tua mereka menjawab, "Benar, dan Farwah adalah salah satunya." Pertanyaan itu terus berulang, menandakan bahwa kisah Farwah tidak mati bersama jasadnya. Ia justru tumbuh dalam bentuk kesadaran, dalam pencarian makna hidup yang lebih dalam. Suatu ketika, seorang pemimpin lokal yang masih berada di bawah pengaruh Romawi mendengar kisah Farwah dari seorang pengawal. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia berjalan mondar-mandir dan berkata pada dirinya sendiri, jika ia salah, mengapa ia begitu yakin hingga mati tanpa ragu? Ia tidak langsung mengambil keputusan, tetapi benih itu telah tertanam, sebagaimana benih yang dahulu tumbuh di hati Farwah. Kisah Farwah juga menjadi pelajaran tentang kekuasaan. Banyak orang menyadari bahwa jabatan dan kedudukan dapat direnggut dalam sekejap, tetapi keyakinan yang tertanam di hati tidak dapat dirampas oleh pedang. Romawi mungkin berhasil membungkam suara Farwah, tetapi tidak mampu membungkam makna dari pilihannya. Bagi sebagian orang, Farwah adalah pengingat bahwa iman tidak selalu datang dengan kemenangan yang terlihat. Kadang iman datang dengan kekalahan di mata dunia, tetapi kemenangan di sisi Tuhan. Pemahaman ini perlahan mengubah cara pandang banyak orang terhadap hidup dan mati. Generasi demi generasi berlalu. Nama Farwah terus disebut dalam cerita-cerita yang dibacakan di malam hari, dalam percakapan sunyi di antara sahabat, dan dalam renungan orang-orang yang sedang mencari kebenaran. Ia menjadi contoh bahwa hidayah bisa datang kepada siapa saja, bahkan kepada seorang gubernur Kristen yang hidup di bawah bayang-bayang kekaisaran besar. Dan setiap kali kisah itu diceritakan, selalu ada satu kesimpulan yang sama, meskipun diucapkan dengan kata-kata berbeda, bahwa kebenaran tidak diukur dari siapa yang berkuasa, tetapi dari apa yang ditegakkan, bahwa iman sejati sering lahir dari keberanian untuk kehilangan. Dengan demikian, kisah Farwah bin Amr al-Judhami tidak pernah benar-benar berakhir. Ia terus berlanjut selama masih ada manusia yang bertanya tentang makna hidup, tentang keberanian memilih kebenaran, dan tentang harga yang harus dibayar untuk sebuah keyakinan. Seiring berlalunya waktu, kisah Farwah bin Amr al-Judhami tidak hanya hidup sebagai cerita masa lalu, tetapi menjelma menjadi cermin bagi banyak jiwa yang sedang bergulat dengan pilihan hidup mereka. Di wilayah Syam, perubahan zaman membawa pergantian penguasa, runtuhnya benteng-benteng lama, dan lahirnya tatanan baru. Namun, di tengah perubahan itu, ingatan tentang Farwah tetap bertahan, seperti jejak kaki di pasir yang tidak terhapus meski diterpa angin. Ada seorang lelaki bernama Malik, keturunan kabilah Judham, yang tumbuh dewasa dengan mendengar kisah Farwah dari ayahnya. Setiap kali ayahnya menceritakan kisah itu, Malik selalu bertanya, "Ayah, apakah Farwah tidak merasa sendirian?" Ayahnya menjawab, "Ia sendirian di hadapan manusia, tetapi tidak sendirian di hadapan Tuhan." Jawaban itu tertanam dalam hati Malik. Ketika ia dewasa dan mulai berkelana, kata-kata itu selalu terngiang. Malik akhirnya melakukan perjalanan ke Madinah, ingin melihat dengan matanya sendiri kota tempat ajaran yang diyakini Farwah berakar. Di sana,
Ia mendengar kisah-kisah tentang perjuangan orang-orang awal, tentang ketabahan, tentang keyakinan yang diuji. Malik berkata kepada seorang penduduk Madinah, "Aku datang dari tanah Syam, dari wilayah yang pernah dipimpin Farwah bin Amr al-Judhami." Orang itu menatapnya dengan penuh perhatian. "Ia adalah saudara kami dalam iman, meskipun kami tidak pernah bertemu dengannya." Kalimat itu menggugah hati Malik. Ia menyadari bahwa iman telah menyatukan orang-orang yang tidak pernah saling mengenal, melampaui suku dan wilayah. Di sisi lain, di bekas wilayah kekuasaan Farwah, masih ada orang-orang yang menolak melupakan jasanya sebagai pemimpin. Mereka mengenangnya sebagai penguasa yang adil, tidak sewenang-wenang, dan selalu mendengarkan rakyat. Namun, yang paling mereka ingat adalah perubahan dalam dirinya menjelang akhir hidupnya. Seolah-olah Farwah telah menemukan sesuatu yang membuatnya lebih tenang dari sebelumnya. Seorang perempuan tua yang pernah bekerja di istana Farwah pernah berkata, pada hari-hari terakhir sebelum ia ditangkap, wajahnya berbeda. Ia lebih sering tersenyum, lebih sabar, dan tidak lagi marah pada hal-hal kecil. Orang-orang mendengarkan kisah itu dengan penuh perhatian. Mereka merasakan bahwa perubahan batin Farwah adalah bukti nyata dari keyakinan yang ia pilih. Kisah Farwah juga menjadi pelajaran pahit bagi kekuasaan Romawi. Meskipun mereka berhasil mengeksekusinya, mereka gagal menghentikan pengaruhnya. Bahkan, beberapa pejabat Romawi mulai berhati-hati, menyadari bahwa kekerasan tidak selalu memadamkan keyakinan, dan terkadang justru menguatkannya. Di tengah semua itu, ada satu kisah kecil yang jarang diketahui. Pada malam sebelum eksekusinya, Farwah sempat berbicara kepada penjaganya. Penjaga itu bertanya, "Apakah engkau menyesal telah memilih jalan ini?" Farwah menjawab dengan suara pelan, "Jika aku kembali ke keyakinanku yang lama demi menyelamatkan nyawaku, itulah penyesalan yang sebenarnya." Penjaga itu terdiam. Ia tidak menjawab apapun, tetapi kata-kata itu membekas di hatinya. Bertahun-tahun kemudian, penjaga itu meninggalkan pekerjaannya dan hidup sebagai pengembara. Ia sering menceritakan kisah Farwah kepada siapa saja yang mau mendengar, meskipun ia sendiri tidak pernah berani menyebutkan keyakinannya secara terbuka. Begitulah kisah Farwah menyebar, bukan melalui kitab-kitab resmi atau pengumuman kekuasaan, tetapi melalui ingatan manusia, melalui percakapan sunyi, dan melalui hati yang terus bertanya tentang makna hidup. Setiap orang yang mendengar kisah itu menemukan makna yang berbeda, sesuai dengan perjalanan batin mereka masing-masing. Ada yang melihat Farwah sebagai teladan keberanian, ada yang melihatnya sebagai simbol pengorbanan, ada pula yang melihatnya sebagai bukti bahwa kebenaran tidak selalu menang di mata dunia, tetapi tetap menang dalam dimensi yang lebih dalam. Dan selama manusia masih bertanya tentang iman, tentang pilihan, tentang harga yang harus dibayar untuk sebuah keyakinan, kisah Farwah bin Amr al-Judhami akan terus berlanjut. Ia tidak berakhir di tempat eksekusi, tidak berhenti di satu generasi, tetapi terus hidup dalam setiap hati yang berani memilih kebenaran, meskipun harus berjalan sendirian. Di tahun-tahun berikutnya, ketika Islam mulai menyebar lebih luas ke wilayah Syam, semakin banyak orang yang menelusuri kembali kisah-kisah lama untuk memahami perubahan besar yang sedang terjadi. Dalam pencarian itu, nama Farwah bin Amr al-Judhami selalu muncul sebagai salah satu mata rantai awal yang menghubungkan masa lalu Romawi dengan masa depan yang baru. Ia dikenang bukan sebagai penakluk, melainkan sebagai saksi awal dari sebuah perubahan besar yang datang perlahan namun pasti. Di sebuah desa kecil tidak jauh dari tempat Farwah pernah dieksekusi, hiduplah seorang penulis tua yang gemar mencatat cerita orang-orang. Ia mengumpulkan kisah dari para musafir, bekas prajurit, dan penduduk setempat
Setiap kali nama Farwah disebut, penulis itu selalu berhenti sejenak, lalu berkata, "Ceritakan lebih rinci, jangan ada yang terlewat." Ia merasa bahwa di balik kisah Farwah tersimpan pelajaran yang tidak boleh hilang ditelan waktu. Suatu hari, seorang lelaki datang dan mengaku sebagai kerabat jauh Farwah. Ia berkata, "Kami dahulu malu menyebut namanya karena takut kepada Romawi. Tetapi sekarang, aku ingin agar anak-anakku tahu siapa dia sebenarnya." Penulis tua itu menjawab, "Jika kisah ini ditulis dengan jujur, ia akan hidup lebih lama dari rasa takut." Percakapan itu menandai perubahan sikap banyak orang. Mereka mulai berani menyebut Farwah sebagai orang yang memilih iman dengan sadar, bukan karena paksaan atau emosi sesaat. Mereka menceritakan bagaimana Farwah berpikir lama sebelum mengambil keputusan, bagaimana ia memahami risiko, dan bagaimana ia tetap melangkah meski tahu ujung jalannya adalah kematian. Di antara kisah-kisah yang beredar, ada satu cerita yang sering diulang. Dikatakan bahwa pada malam terakhirnya, Farwah berdoa dengan suara sangat pelan. Seorang penjaga mendengar ia berkata, "Ya Allah, Engkau tahu bahwa aku tidak mengenal Muhammad kecuali melalui kebenaran yang Engkau tanamkan di hatiku. Terimalah pilihanku meski amalanku sedikit." Cerita itu membuat banyak orang terdiam. Mereka menyadari bahwa iman Farwah bukanlah hasil kebersamaan dengan kaum muslimin, bukan pula hasil hidup di lingkungan Islam, melainkan hasil pencarian batin yang jujur dan berani. Seiring waktu, ketika wilayah itu berada di bawah kekuasaan baru, makam Farwah mulai dikenal. Tidak ada bangunan megah di atasnya, hanya tanah yang sederhana. Namun, orang-orang yang datang ke sana sering berkata, "Disinilah seseorang dikalahkan oleh pedang, tetapi dimenangkan oleh keyakinannya." Kisah Farwah kemudian diceritakan kepada para pemuda yang sedang belajar tentang makna iman. Seorang guru berkata kepada murid-muridnya, "Jangan kira iman hanya diuji dengan penderitaan kecil. Ada orang yang diuji dengan kekuasaan, dengan jabatan, dengan rasa aman. Farwah diuji dengan semuanya sekaligus." Murid-murid itu mendengarkan dengan saksama. Bagi mereka, Farwah bukan lagi tokoh jauh dari masa lalu, melainkan cermin yang menunjukkan betapa beratnya pilihan untuk tetap jujur pada hati nurani. Di setiap generasi, selalu ada orang yang menemukan dirinya berada di persimpangan seperti Farwah. Tidak dengan pedang di leher, tetapi dengan tekanan, ancaman, atau kehilangan. Dan di saat-saat seperti itulah, kisah Farwah kembali hidup, memberi keberanian kepada mereka yang hampir menyerah. Dengan demikian, perjalanan Farwah bin Amr al-Judhami tidak pernah benar-benar selesai. Ia terus berjalan bersama waktu, hadir dalam setiap keputusan sulit yang diambil dengan kejujuran dan keberanian. Selama masih ada manusia yang memilih kebenaran meski harus membayar mahal, selama itu pula kisah Farwah akan terus berlanjut, menunggu untuk diceritakan kembali, ditafsirkan kembali, dan dihidupkan kembali dalam bentuk yang baru. Perjalanan waktu terus mengalir seperti sungai panjang yang tidak pernah berhenti, dan bersama alirannya, kisah Farwah bin Amr al-Judhami ikut bergerak menembus zaman. Ia tidak lagi hanya hidup dalam ingatan orang-orang Syam atau Madinah, tetapi mulai menjelma menjadi bagian dari kesadaran sejarah umat yang lebih luas. Setiap kali orang berbicara tentang iman yang lahir di tengah tekanan, nama Farwah muncul tanpa diminta, seolah kisahnya sendiri yang ingin diceritakan kembali. Di sebuah majelis kecil, bertahun-tahun setelah wilayah Syam berada di bawah pemerintahan baru, sekelompok orang duduk melingkar mendengarkan seorang lelaki paruh baya yang dikenal sebagai penjaga cerita lama. Lelaki itu berkata, "Farwah bukan orang yang terburu-buru. Ia tidak masuk Islam karena emosi, tidak pula karena janji kekuasaan. Ia masuk Islam setelah ia kalah
dalam perdebatan dengan hatinya sendiri. Seseorang di majelis itu bertanya, bagaimana mungkin seorang gubernur Romawi bisa yakin hanya dengan sebuah surat? Lelaki itu menjawab, karena surat itu tidak hanya dibaca oleh matanya, tetapi oleh jiwanya. Kata-kata itu bertemu dengan kebenaran yang telah lama ia simpan, meski ia sendiri belum mampu menamainya. Ucapan itu membuat semua yang hadir terdiam. Mereka menyadari bahwa kebenaran seringkali tidak datang sebagai sesuatu yang benar-benar baru, melainkan sebagai jawaban atas pertanyaan lama yang terpendam. Di tempat lain, seorang guru mengajarkan sejarah kepada murid-muridnya. Ia tidak memulai dengan tahun atau nama peperangan, tetapi dengan sebuah pertanyaan. Jika kalian berada di posisi Farwah dengan kekuasaan, kenyamanan, dan jaminan hidup, apakah kalian akan berani mengambil keputusan yang sama? Seorang murid menjawab, jujur, aku tidak tahu apakah aku sekuat dia. Guru itu tersenyum dan berkata, kejujuranmu adalah awal dari kekuatan. Farwah pun manusia, ia juga takut. Tetapi ia tidak membiarkan ketakutannya memimpin pilihannya. Pelajaran itu membekas lebih dalam daripada sekadar hafalan sejarah. Farwah tidak lagi dilihat sebagai tokoh yang jauh, tetapi sebagai manusia nyata dengan keraguan, ketakutan, dan keberanian. Kisah Farwah juga sering muncul dalam percakapan tentang makna kesyahidan. Banyak orang mengira bahwa mati di jalan iman selalu disertai dengan sorak-sorai atau kemenangan besar. Namun Farwah menunjukkan wajah lain dari pengorbanan. Ia mati sendirian, jauh dari komunitas seiman, tanpa pelukan sahabat, tanpa pekikan kemenangan. Namun, justru disitulah kekuatan kisahnya. Ia membuktikan bahwa nilai sebuah pengorbanan tidak diukur dari siapa yang menyaksikannya, tetapi dari siapa yang diniatkan untuknya. Ada sebuah cerita yang beredar di kalangan orang-orang tua. Dikatakan bahwa salah satu algojo yang terlibat dalam eksekusi Farwah mengalami kegelisahan panjang setelah peristiwa itu. Ia sering terbangun di malam hari, teringat tatapan Farwah yang tidak dipenuhi kebencian. Kepada seorang kenalannya, ia pernah berkata, ia memandangku bukan sebagai musuh, tetapi sebagai manusia. Cerita itu, benar atau tidak, tetap diceritakan karena maknanya. Bahwa sikap Farwah bahkan meninggalkan jejak di hati orang yang menghabisi hidupnya. Semakin jauh waktu berjalan, semakin jelas bahwa Romawi memang berhasil menghentikan hidup Farwah, tetapi gagal menghentikan pengaruhnya. Kekuasaan mereka perlahan surut, benteng-benteng mereka runtuh, dan hukum-hukum mereka digantikan. Namun, pilihan Farwah tetap utuh, tidak tergerus oleh perubahan zaman. Orang-orang yang hidup setelahnya mulai memahami bahwa iman bukan hanya tentang mengikuti arus yang kuat, tetapi terkadang tentang berdiri sendirian melawan arus itu. Farwah menjadi simbol dari keberanian jenis ini, keberanian yang tidak bising, tidak mencari pengakuan, tetapi teguh hingga akhir. Dan setiap kali kisahnya diceritakan, selalu ada jeda hening di akhirnya. Jeda di mana pendengar merenung, bertanya pada diri sendiri, apa yang akan kupilih jika berada di persimpangan seperti itu? Pertanyaan itulah yang membuat kisah Farwah bin Amr al-Judhami terus hidup. Selama manusia masih bergulat dengan pilihan antara kenyamanan dan kebenaran, antara keselamatan diri dan kejujuran iman, selama itu pula kisah Farwah akan terus berlanjut, menunggu untuk disambung dengan renungan, keberanian, dan pilihan-pilihan baru dari generasi berikutnya. Waktu terus berjalan, dan setiap generasi membawa cara sendiri untuk memahami kisah Farwah bin Amr al-Judhami. Ada yang mengenangnya sebagai pelajaran sejarah,
ada yang menjadikannya bahan renungan pribadi, dan ada pula yang menjadikannya pegangan ketika hidup membawa mereka pada pilihan-pilihan yang tidak mudah. Farwah seakan hadir diam-diam, tidak memaksa siapapun untuk menirunya, tetapi cukup dengan keberadaannya. Ia mengajukan satu pertanyaan yang tak pernah usang. Sejauh mana seseorang berani jujur kepada keyakinannya sendiri? Di sebuah kota yang mulai berkembang pesat setelah pergantian kekuasaan, seorang pemimpin muda duduk sendirian di ruang kerjanya. Di hadapannya terbentang peta wilayah, laporan pajak, dan surat-surat keputusan. Namun, pikirannya melayang pada kisah Farwah yang pernah ia dengar dari seorang guru tua. Ia bergumam pelan, "Ia memiliki semua yang kini ada di tanganku, tetapi ia memilih melepaskannya." Malam itu, pemimpin muda itu menutup pekerjaannya lebih awal. Ia berjalan keluar, memandang langit, dan merasakan betapa kecilnya kekuasaan manusia di hadapan waktu. Ia tidak mengucapkan nama Farwah dengan lantang, tetapi kisah itu hadir jelas di benaknya, menjadi pengingat bahwa jabatan hanyalah titipan, sementara pilihan hati meninggalkan jejak yang jauh lebih panjang. Di tempat lain, seorang perempuan yang hidup sederhana mengajarkan anak-anaknya tentang kejujuran. Ia tidak banyak bercerita tentang peperangan atau penaklukan, tetapi ia sering mengulang satu kisah. Dulu, ada seorang pemimpin, katanya, yang bisa memilih hidup nyaman, tetapi ia memilih kebenaran meski harus mati. Anak-anak itu mendengarkan dengan mata berbinar. Bagi mereka, Farwah bukan lagi tokoh sejarah yang jauh, melainkan contoh nyata bahwa keberanian tidak selalu berarti mengangkat senjata, melainkan berani mengatakan ya pada kebenaran dan tidak pada kebohongan. Kisah Farwah juga menjadi pelipur lara bagi mereka yang merasa sendirian dalam iman. Ada orang-orang yang hidup di lingkungan yang tidak memahami keyakinan mereka, yang harus menyembunyikan doa dan keyakinan di dalam hati. Ketika mereka mendengar tentang Farwah, mereka berkata pada diri sendiri, "Jika ia mampu bertahan sendirian hingga akhir, maka aku pun bisa bertahan hari ini." Di suatu perjalanan jauh, seorang musafir berhenti di dekat sebuah pemakaman tua. Ia tidak tahu pasti di mana Farwah dimakamkan, tetapi ia berdiri sejenak, menundukkan kepala, dan berdoa. Ia berkata, "Pelan, aku tidak mengenalmu, tetapi aku mengenal pilihanmu." Kalimat itu sederhana, tetapi penuh makna. Karena pada akhirnya, Farwah dikenang bukan karena wajahnya, bukan karena istananya, bukan karena wilayah yang pernah ia kuasai, melainkan karena satu pilihan yang ia buat dengan sadar. Seiring berlalunya abad, buku-buku ditulis, cerita disusun, dan ingatan manusia berubah. Namun, ada kisah-kisah yang tidak memudar, justru semakin terang ketika diuji oleh waktu. Kisah Farwah termasuk di antaranya. Ia tidak membutuhkan hiasan berlebihan karena kekuatannya terletak pada kejujuran dan keteguhan. Setiap kali kisah itu sampai pada bagian akhir, selalu ada keheningan. Keheningan yang bukan tanda berakhirnya cerita, melainkan ruang bagi setiap pendengar untuk melanjutkannya dalam hidup mereka masing-masing. Karena sesungguhnya, kisah Farwah tidak berhenti pada kematiannya, tetapi berpindah ke hati orang-orang yang mendengarnya. Dan selama masih ada manusia yang dihadapkan pada pilihan antara kebenaran dan kenyamanan, antara iman dan rasa aman, selama itu pula kisah Farwah bin Amr al-Judhami akan terus berlanjut, hidup dalam bentuk yang berbeda, di tempat yang berbeda, melalui keputusan-keputusan kecil dan besar yang diambil dengan keberanian dan kejujuran. Hari-hari terus berganti, dan kisah Farwah bin Amr al-Judhami semakin menyatu dengan perjalanan batin banyak orang, bahkan mereka yang tidak pernah secara khusus mempelajari sejarah. Ada sesuatu dalam kisahnya
yang membuat manusia berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia, lalu bertanya dengan jujur kepada diri sendiri tentang apa yang sebenarnya mereka kejar sepanjang hidup. Di sebuah pasar yang ramai, seorang pedagang muda sedang menimbang barang dagangannya. Ia terkenal jujur, meskipun keuntungan yang ia peroleh tidak sebesar pedagang lain. Ketika seseorang bertanya mengapa ia begitu keras menjaga kejujuran, pedagang itu menjawab, "Aku pernah mendengar kisah tentang Farwah bin Amr al-Judhami. Jika seorang penguasa saja berani kehilangan segalanya demi kebenaran, bagaimana mungkin aku berani mengkhianatinya hanya demi keuntungan kecil?" Ucapan itu sederhana, tetapi dampaknya besar. Orang-orang mulai memahami bahwa kisah Farwah bukan hanya tentang iman dan kematian, tetapi tentang cara hidup, tentang bagaimana seseorang menata sikap, keputusan, dan kejujuran, bahkan dalam hal-hal kecil yang tampak sepele. Di tempat lain, seorang lelaki yang lama menyimpan keraguan dalam hatinya, akhirnya berani berbicara kepada seorang sahabatnya. Ia berkata, "Aku takut mengikuti keyakinan yang kupahami sebagai benar, karena aku bisa kehilangan keluargaku." Sahabatnya menjawab dengan lembut, "Takut itu manusiawi. Farwah pun takut." Tetapi ia tidak membiarkan rasa takut itu menjadi tuannya. Percakapan itu tidak serta-merta mengubah hidup lelaki tersebut, tetapi malam itu ia tidur dengan hati yang lebih tenang. Kisah Farwah telah memberinya satu hal yang sangat berharga, yaitu keberanian untuk jujur pada pergulatan batinnya sendiri. Semakin lama, kisah Farwah menjadi seperti cahaya kecil di lorong panjang sejarah. Ia tidak menyilaukan, tidak memaksa orang untuk melihatnya, tetapi cukup terang bagi mereka yang berjalan dalam gelap dan mencari arah. Cahaya itu tidak berasal dari kemenangan duniawi, melainkan dari keteguhan hati yang tidak goyah meski dihadapkan pada ancaman terbesar. Orang-orang mulai menyadari bahwa Farwah tidak hanya meninggalkan kisah tentang bagaimana ia mati, tetapi juga tentang bagaimana ia hidup di hari-hari terakhirnya. Ia hidup dengan kesadaran penuh, dengan ketenangan yang lahir dari keyakinan. Ia tidak lagi terikat oleh jabatan atau pujian, karena ia telah menyerahkan semuanya kepada Tuhan yang Esa. Ada yang berkata, "Farwah mati sekali, tetapi ia menghidupkan banyak hati." Kalimat itu sering diulang karena terasa begitu tepat. Dari satu keputusan lahirlah ribuan renungan. Dari satu pengorbanan tumbuh banyak keberanian. Dan dari satu kematian lahir kehidupan makna yang tidak terhitung jumlahnya. Kisah Farwah bin Amr al-Judhami terus berjalan tanpa perlu dipaksa. Ia mengalir bersama waktu, masuk ke dalam percakapan, doa, dan perenungan. Ia tidak menuntut untuk ditiru secara persis, tetapi mengajak setiap orang untuk jujur dalam memilih. Karena pada akhirnya, setiap manusia akan berdiri di persimpangan mereka sendiri, dengan pilihan yang mungkin tidak disaksikan siapapun selain Tuhan dan hati nurani. Dan disitulah Farwah kembali hadir, bukan sebagai bayangan masa lalu, tetapi sebagai suara halus yang berbisik bahwa kebenaran layak dipilih meski jalannya sepi, bahwa iman layak dipertahankan meski harganya mahal, dan bahwa kehidupan yang bermakna seringkali dimulai ketika seseorang berani melepaskan apa yang paling ia genggam. Senja demi senja terus jatuh di atas negeri-negeri yang pernah berada di bawah bayang kekuasaan besar, dan bersama senja itu manusia terus berganti. Namun ada kisah-kisah tertentu yang tidak ikut tenggelam bersama pergantian wajah dan nama. Kisah Farwah bin Amr al-Judhami adalah salah satunya. Ia terus hadir bukan sebagai legenda yang dilebih-lebihkan, tetapi sebagai kenyataan yang sederhana, dan justru karena kesederhanaannya terasa sangat dekat. Pada suatu masa, seorang penuntut ilmu yang telah lama mengembara berhenti di sebuah perkampungan kecil. Di sana, ia menginap di rumah seorang lelaki yang tampak biasa saja. Pada malam hari, ketika percakapan mulai mengalir, sang tuan rumah bertanya,
"Wahai musafir, apa yang paling kau cari dalam perjalananmu?" Musafir itu menjawab, "Aku mencari kisah-kisah yang menguatkan hati, kisah tentang manusia yang memilih Tuhan ketika dunia terbuka lebar di hadapannya." Tuan rumah itu terdiam sejenak, lalu berkata, "Maka engkau pasti akan menyukai kisah Farwah bin Amr al-Judhami." Malam itu mereka berbincang panjang. Bukan hanya tentang bagaimana Farwah menerima surat dari Muhammad, bukan hanya tentang bagaimana ia dieksekusi oleh Bizantium, tetapi tentang getaran batin seorang manusia yang akhirnya berkata jujur pada dirinya sendiri. Musafir itu mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. Ketika fajar menyingsing, ia berkata, "Aku datang sebagai pengembara, tetapi aku pulang membawa cermin bagi hatiku." Kisah Farwah terus berfungsi sebagai cermin. Ia memantulkan pertanyaan yang sama kepada setiap orang, tetapi jawabannya selalu berbeda, sesuai dengan keadaan masing-masing. Bagi seorang pemimpin, Farwah bertanya tentang keadilan dan amanah. Bagi seorang pedagang, ia bertanya tentang kejujuran. Bagi seorang pencari kebenaran, ia bertanya tentang keberanian untuk melangkah ketika jalan di depan tidak menjanjikan keselamatan. Di sebuah keluarga yang hidup tenang, seorang ayah pernah berkata kepada anaknya, "Kelak, engkau akan tumbuh dan dunia akan menawarkan banyak hal. Ingatlah Farwah, ia pernah memiliki apa yang mungkin tidak akan pernah kau miliki, tetapi ia melepaskannya demi sesuatu yang tidak terlihat." Anaknya bertanya, "Apakah itu tidak sia-sia?" Ayahnya menjawab, "Tidak ada yang sia-sia ketika pilihan itu dilakukan demi Tuhan." Jawaban itu tidak langsung dipahami oleh sang anak, tetapi bertahun-tahun kemudian, ketika ia menghadapi pilihan yang sulit, kata-kata itu kembali mengetuk hatinya, disertai bayangan tentang seorang pemimpin yang berdiri tegak menghadapi kematian dengan ketenangan. Kisah Farwah juga menjadi pengingat bahwa hidayah tidak selalu datang dalam suasana damai dan aman. Kadang, hidayah datang sebagai ujian yang langsung menuntut harga tertinggi. Farwah tidak diberi waktu panjang untuk menikmati keimanannya, tidak diberi kesempatan untuk hidup di tengah komunitas seiman. Namun justru disitulah letak keistimewaannya. Ia beriman tanpa sandaran manusia, tanpa pelindung, hanya bersandar pada keyakinannya kepada Allah yang Esa. Banyak orang berkata, andai Farwah hidup lebih lama, ia akan menjadi tokoh besar. Tetapi ada pula yang menjawab, justru karena hidupnya singkat setelah keimanannya, kisahnya menjadi murni, tidak tercampur oleh ambisi, kekuasaan, atau kepentingan dunia. Pendapat itu membuat banyak orang merenung. Mereka menyadari bahwa nilai sebuah kehidupan tidak selalu diukur dari panjangnya waktu, tetapi dari kejernihan pilihan yang dibuat di dalamnya. Dan begitulah, kisah Farwah bin Amr al-Judhami terus mengalir, menembus waktu, menembus generasi, dan menembus hati. Ia tidak memaksa untuk diingat, tetapi selalu kembali ketika manusia mencari makna di balik penderitaan, keberanian di balik ketakutan, dan cahaya di balik kehilangan. Selama masih ada manusia yang berdiri di persimpangan antara kebenaran dan kenyamanan, selama masih ada hati yang bertanya, apakah iman layak diperjuangkan meski harus dibayar mahal, selama itu pula kisah Farwah akan terus berlanjut, menunggu untuk diceritakan kembali, dilanjutkan kembali, dan dihidupkan kembali dalam bentuk keputusan-keputusan jujur yang diambil dalam sunyi. Pada masa-masa selanjutnya, ketika dunia semakin sibuk dengan pencatatan peristiwa besar dan penaklukan wilayah, kisah Farwah bin Amr al-Judhami tetap berjalan di jalur yang berbeda. Ia tidak tercatat sebagai pembawa pasukan atau pendiri kota, tetapi sebagai pengubah arah batin. Justru karena itulah kisahnya terus hidup,
sebab manusia selalu membutuhkan arah batin, bukan hanya arah kekuasaan. Di sebuah majelis kecil, seorang lelaki yang telah lanjut usia pernah berkata kepada orang-orang yang berkumpul di sekitarnya, "Aku telah melihat banyak penguasa datang dan pergi. Sebagian dikenang karena istana mereka, sebagian dilupakan begitu saja. Tetapi Farwah dikenang karena satu keputusan yang tidak bisa diambil oleh banyak orang." Seseorang bertanya, "Apakah keputusan itu tidak terlalu berat untuk seorang manusia?" Lelaki tua itu menjawab, "Justru karena ia berat, maka nilainya tinggi." Kata-kata itu terus diingat oleh mereka yang hadir. Mereka memahami bahwa tidak semua pilihan besar terlihat megah. Ada pilihan yang sunyi, sepi dari tepuk tangan, tetapi bergema lama di dalam hati manusia. Di wilayah yang dahulu berada di bawah kekuasaan Bizantium, bekas-bekas kekuatan lama perlahan memudar. Bangunan runtuh, lambang kekuasaan berganti, dan sejarah ditulis ulang. Namun kisah Farwah tetap bertahan, bahkan di antara orang-orang yang tidak sepenuhnya memahami detail sejarahnya. Mereka hanya tahu satu hal, bahwa pernah ada seorang pemimpin yang memilih keyakinan daripada keselamatan dirinya sendiri. Seorang pemuda yang hidup di masa itu pernah berkata kepada temannya, "Aku tidak tahu banyak tentang Farwah, tetapi aku tahu ia tidak berbohong pada hatinya." Temannya menjawab, "Dan itu lebih sulit daripada berbohong kepada manusia." Percakapan sederhana itu mencerminkan betapa kisah Farwah telah menyatu dengan nilai-nilai kehidupan sehari-hari. Ia tidak lagi berdiri sebagai cerita besar yang jauh, tetapi sebagai ukuran kejujuran yang halus namun tegas. Di Madinah dan wilayah sekitarnya, kisah Farwah juga sering disebut ketika orang berbicara tentang keikhlasan. Banyak orang beriman karena melihat contoh, karena hidup di lingkungan yang mendukung. Namun, Farwah beriman dalam kesendirian. Ia tidak dikelilingi oleh kaum muslimin, tidak diperkuat oleh suasana yang ramah, dan tidak dilindungi oleh kekuasaan yang sejalan. Ia hanya memiliki keyakinan yang tumbuh di dalam hatinya dan keberanian untuk menaatinya. Ada yang berkata, iman Farwah adalah iman yang telanjang, tanpa pelindung apapun selain kejujuran. Ungkapan itu menggambarkan betapa murninya pilihan Farwah. Ia tidak mencari keuntungan, tidak menunggu kondisi aman, dan tidak menunda hingga keadaan menguntungkan. Ia memilih ketika resikonya paling nyata. Semakin lama, orang-orang menyadari bahwa kisah Farwah mengajarkan satu hal penting, bahwa kebenaran tidak selalu datang dengan jaminan keselamatan dunia. Kadang justru sebaliknya. Namun kebenaran selalu datang dengan ketenangan batin yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Setiap kali kisah Farwah diceritakan, selalu ada orang yang terdiam lebih lama dari yang lain. Orang itu biasanya sedang berhadapan dengan pilihan sulit dalam hidupnya sendiri. Dan meskipun kisah Farwah tidak memberi jawaban praktis, ia memberi keberanian untuk memilih dengan jujur. Dengan demikian, kisah Farwah bin Amr al-Judhami terus berjalan, tidak sebagai cerita yang selesai, tetapi sebagai alur panjang yang menyatu dengan perjalanan manusia. Selama masih ada hati yang ragu, selama masih ada manusia yang takut kehilangan dunia demi kebenaran, selama itu pula kisah Farwah akan terus berlanjut, menunggu untuk disambung oleh pilihan-pilihan nyata yang diambil dalam diam, tetapi bermakna besar di sisi Tuhan. Malam demi malam berlalu, dan manusia terus berganti, tetapi pertanyaan yang diwariskan oleh kisah Farwah bin Amr al-Judhami tetap sama. Pertanyaan itu tidak pernah kehilangan relevansinya, karena ia lahir dari inti kemanusiaan, dari pergulatan antara rasa aman dan panggilan kebenaran. Farwah seolah tidak pernah pergi, sebab setiap zaman
selalu melahirkan orang-orang yang berdiri di persimpangan serupa, meskipun bentuknya berbeda. Di sebuah kota yang mulai ramai oleh aktivitas perdagangan dan ilmu pengetahuan, seorang penuntut ilmu duduk bersama gurunya. Mereka berbicara tentang iman, tentang kejujuran, dan tentang orang-orang yang tetap teguh meski sendirian. Sang guru kemudian berkata, "Ada satu kisah yang selalu kuingat ketika berbicara tentang keteguhan." Murid itu bertanya, "Kisah siapa?" Guru itu menjawab pelan, "Farwah bin Amr al-Judhami. Ia tidak sempat membangun apapun setelah keimanannya, tetapi ia membangun keberanian dalam hati banyak orang." Murid itu terdiam. Ia menyadari bahwa tidak semua orang ditakdirkan untuk meninggalkan warisan berupa bangunan atau kekuasaan. Ada yang ditakdirkan meninggalkan warisan berupa keberanian moral, dan itu seringkali lebih langgeng. Di tempat lain, seorang lelaki yang hidup di bawah tekanan penguasa yang tidak adil merenungkan kisah Farwah. Ia berkata dalam hatinya, "Jika Farwah bisa berdiri tegak di hadapan pedang, maka aku bisa berdiri jujur di hadapan ketidakadilan ini." Kalimat itu memberinya kekuatan untuk berkata benar, meski harus menerima resiko. Ia tidak menganggap dirinya pahlawan, tetapi ia tahu bahwa setiap pilihan kecil yang jujur adalah kelanjutan dari kisah-kisah besar seperti Farwah. Kisah Farwah juga sering muncul dalam doa-doa sunyi. Ada orang-orang yang menyebut namanya bukan untuk mengagungkannya, tetapi untuk mengingatkan diri mereka sendiri tentang arti keikhlasan. Mereka berkata dalam hati, "Ya Allah, kuatkanlah kami sebagaimana Engkau menguatkan Farwah ketika ia sendirian." Doa itu mengalir dari satu hati ke hati lain, membentuk benang halus yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Farwah tidak hadir sebagai sosok yang jauh dan sulit dicapai, melainkan sebagai bukti bahwa manusia biasa pun mampu mencapai keteguhan luar biasa ketika ia bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Di sepanjang perjalanan sejarah, ada banyak orang yang memilih diam, banyak pula yang memilih menyesuaikan diri demi keselamatan. Farwah memilih jalan yang berbeda. Ia memilih untuk tidak berdamai dengan kebohongan yang telah jelas baginya. Dan pilihan itulah yang membuat kisahnya terus hidup. Karena manusia selalu membutuhkan contoh bahwa pilihan seperti itu mungkin dilakukan, meskipun harganya mahal. Suatu ketika, seorang ayah duduk bersama anaknya yang mulai dewasa. Anak itu berkata, "Ayah, dunia ini terasa rumit. Kadang aku tidak tahu mana yang harus kupilih." Ayahnya menjawab, "Jika kau ragu, ingatlah Farwah. Ia tidak diberi jalan yang mudah, tetapi ia diberi hati yang jujur. Dan hati yang jujur selalu tahu kemana harus melangkah, meski kaki gemetar." Jawaban itu tidak menyelesaikan semua kebingungan sang anak, tetapi memberinya pegangan. Ia tahu bahwa dalam hidup, tidak semua pertanyaan membutuhkan jawaban cepat. Sebagian hanya membutuhkan keberanian untuk tetap jujur. Begitulah kisah Farwah bin Amr al-Judhami terus berlanjut, tidak dengan peristiwa baru, tetapi dengan pengaruh yang terus bergerak. Ia hidup dalam percakapan sederhana, dalam doa yang lirih, dalam keputusan kecil yang diambil dengan kesadaran penuh. Ia mengajarkan bahwa iman bukan sekadar keyakinan dalam pikiran, melainkan pilihan yang diwujudkan dalam tindakan, bahkan ketika tidak ada yang menyaksikan. Dan selama masih ada manusia yang memilih kebenaran meski harus kehilangan kenyamanan, selama masih ada hati yang berani berkata ya kepada iman meski dunia berkata tidak, selama itu pula kisah Farwah akan terus berjalan, tanpa perlu penutup, tanpa perlu akhir, karena ia telah menjadi bagian dari perjalanan manusia itu sendiri.
Pagi kembali datang di atas negeri-negeri yang pernah menyaksikan pergulatan iman dan kekuasaan. Dan bersama cahaya itu, kisah Farwah bin Amr al-Judhami kembali menemukan jalannya di hati manusia. Tidak ada lonceng yang dibunyikan untuk mengingatkannya. Tidak ada peringatan resmi yang menetapkan hari khusus bagi namanya. Tetapi justru karena itulah ia hadir dengan cara yang lebih dalam, menyusup perlahan ke dalam kesadaran orang-orang yang sedang mencari makna. Di sebuah perjalanan panjang melintasi padang pasir, sekelompok musafir berhenti untuk beristirahat. Mereka saling berbagi cerita agar lelah terasa ringan. Seorang di antara mereka berkata, "Aku pernah mendengar kisah tentang seorang gubernur yang memilih iman meski tahu ia akan dibunuh." Musafir lain menimpali, "Itu Farwah bin Amr al-Judhami." Yang pertama bertanya, "Mengapa orang seperti dia masih dibicarakan hingga sekarang?" Musafir kedua menjawab dengan suara pelan, "Karena tidak semua orang mampu melakukan apa yang ia lakukan, dan manusia selalu tergerak oleh apa yang sulit." Percakapan itu berhenti di sana, tetapi maknanya terus berjalan bersama langkah kaki mereka. Kisah Farwah tidak membutuhkan penjelasan panjang. Ia cukup hadir sebagai pengingat bahwa keberanian sejati seringkali tidak tampak luar biasa, tetapi terasa berat ketika harus dijalani. Di suatu tempat lain, seorang pemimpin daerah sedang menghadapi tekanan untuk mengambil keputusan yang bertentangan dengan hati nuraninya. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia teringat kisah Farwah yang pernah ia dengar bertahun-tahun lalu. Ia berkata pada dirinya sendiri, "Aku mungkin tidak diancam dengan pedang, tetapi aku diancam dengan kehilangan kedudukan. Apakah itu cukup alasan untuk mengkhianati kebenaran?" Pertanyaan itu tidak segera terjawab, tetapi kehadiran kisah Farwah membuatnya berani menunda keputusan yang salah. Keesokan harinya, ia memilih jalan yang lebih sulit, menerima resiko, dan kehilangan sebagian kenyamanan. Namun, di balik semua itu, ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kisah Farwah juga hidup dalam keheningan orang-orang yang tidak dikenal. Mereka yang memilih jujur ketika berbohong lebih menguntungkan. Mereka yang memilih setia ketika pengkhianatan lebih aman. Mereka yang memilih iman meski harus menanggung kesendirian. Tidak ada yang menyebut nama Farwah saat itu, tetapi pilihan-pilihan tersebut adalah kelanjutan dari jejak yang pernah ia tinggalkan. Seorang lelaki yang telah lama merenungkan kisah Farwah pernah berkata, "Farwah tidak mengajarkan kita bagaimana menjadi kuat, tetapi bagaimana menerima kelemahan tanpa menyerah pada kebohongan." Ucapan itu menggambarkan inti dari seluruh kisahnya. Farwah tidak digambarkan sebagai manusia tanpa rasa takut. Justru ketakutannya membuat keberaniannya terasa nyata. Ia tahu apa yang akan ia hadapi. Ia memahami konsekuensinya dan tetap melangkah. Disitulah kekuatan kisahnya berakar. Di majelis kecil, seorang guru menutup pelajarannya dengan berkata, "Jika suatu hari kalian merasa sendirian dalam memilih kebenaran, ingatlah bahwa kesendirian itu pernah dilalui oleh Farwah, dan ia tidak runtuh karenanya." Kata-kata itu disimpan oleh para pendengarnya. Mereka membawanya pulang, menyimpannya di sudut hati, dan mungkin suatu hari akan mengingatnya kembali ketika dunia menekan dari segala arah. Dengan demikian, kisah Farwah bin Amr al-Judhami terus bernafas, bukan karena ia terus ditulis ulang, tetapi karena ia terus dijalani ulang. Ia hadir dalam setiap pilihan jujur yang diambil dalam diam, dalam setiap penolakan terhadap kebohongan yang dibungkus rapi, dan dalam setiap keberanian kecil yang mungkin tidak terlihat oleh manusia, tetapi tercatat di sisi Tuhan. Dan
selama masih ada manusia yang berdiri di antara iman dan ketakutan, selama masih ada hati yang gemetar namun memilih kebenaran, selama itu pula kisah Farwah akan terus berlanjut, menunggu untuk disambung lagi, bukan dengan kata-kata semata, tetapi dengan kehidupan yang dipilih dengan sadar dan penuh kejujuran. Di hari-hari yang terus bergulir itu, kisah Farwah bin Amr al-Judhami semakin terasa seperti denyut halus yang tidak terlihat, tetapi terus mengalir di bawah permukaan sejarah. Ia tidak menuntut untuk selalu disebut, tidak pula meminta untuk dipuja. Namun, setiap kali manusia berhadapan dengan pilihan yang menguji kejujuran hati, kisahnya muncul dengan sendirinya, seperti suara nurani yang sulit diabaikan. Di sebuah desa yang mulai tumbuh menjadi pusat perdagangan kecil, seorang qadhi duduk memeriksa perkara sengketa. Di hadapannya berdiri dua orang yang masing-masing membawa argumen. Salah satu di antara mereka memiliki pengaruh dan harta, sementara yang lain hanyalah rakyat biasa. Qadhi itu menunduk sejenak, teringat kisah Farwah yang pernah ia dengar di masa mudanya. Ia berkata dalam hati, "Jika Farwah mampu menolak seluruh dunia demi kebenaran, maka aku tidak pantas mengkhianati keadilan demi rasa takut." Keputusan pun diambil dengan adil, meski ia tahu akan menuai ketidaksenangan dari pihak yang berkuasa. Ketika ia pulang ke rumah, ia merasa lelah, tetapi jiwanya tenang. Ia tidak menyebut nama Farwah, tetapi ia tahu bahwa keberaniannya hari itu adalah kelanjutan dari jejak yang sama. Di tempat lain, seorang pemuda yang hidup di tengah lingkungan yang memandang remeh iman merasakan tekanan berat. Ia sering diejek, dianggap aneh, dan disingkirkan. Pada suatu malam ia duduk sendirian dan berkata lirih, "Aku lelah merasa sendirian." Namun kemudian ia teringat kisah tentang seorang gubernur yang memilih iman dalam kesendirian yang jauh lebih berat. Pemuda itu menarik napas panjang dan berkata, "Jika Farwah mampu bertahan hingga akhir, maka aku mampu bertahan hari ini." Kalimat itu sederhana, tetapi cukup untuk membuatnya bangkit keesokan harinya dengan hati yang lebih kuat. Kisah Farwah juga mengajarkan bahwa tidak semua pengaruh harus terlihat besar. Terkadang, satu keputusan yang tampak kalah di mata dunia justru menjadi awal dari kemenangan batin yang menular. Orang-orang yang mendengar kisahnya tidak selalu langsung berubah, tetapi mereka mulai berani jujur pada diri sendiri. Dan kejujuran itulah yang perlahan mengubah arah hidup. Seorang ibu pernah berkata kepada anaknya yang sedang gelisah, "Jangan takut jika engkau harus memilih jalan yang sepi. Jalan sepi itu pernah dilalui oleh orang-orang yang jujur." Anaknya bertanya, "Siapa mereka?" Ibu itu menjawab, "Salah satunya Farwah bin Amr al-Judhami." Nama itu diucapkan dengan lembut, tanpa nada heroik, tetapi penuh makna. Anak itu mungkin belum sepenuhnya memahami, tetapi suatu hari nanti, ketika ia berdiri di persimpangannya sendiri, nama itu akan kembali teringat. Dalam keheningan sejarah, Farwah seakan menjadi saksi bahwa iman tidak selalu diiringi oleh kesempatan panjang untuk beramal. Kadang, iman datang sebagai ujian terakhir, sebagai keputusan pamungkas yang menentukan arah abadi. Farwah tidak diberi waktu untuk membangun banyak karya setelah keimanannya, tetapi satu pilihannya cukup untuk mengajarkan manusia tentang arti ketulusan. Ada orang yang berkata, Farwah hanya hidup sebentar sebagai muslim. Namun, ada pula yang menjawab, tetapi ia hidup sepenuhnya dalam kejujuran. Jawaban itu terasa lebih mendalam, karena hidup sepenuhnya dalam kejujuran, meski singkat, lebih bermakna daripada hidup panjang dalam kepura-puraan. Dan begitulah kisah Farwah bin Amr al-Judhami terus berjalan tanpa akhir yang pasti. Ia tidak ditutup dengan kalimat penutup, karena ia tidak pernah benar-benar selesai. Ia hidup dalam setiap keputusan yang diambil dengan kesadaran, dalam setiap penolakan terhadap kebohongan, dan dalam setiap keberanian yang mungkin hanya diketahui oleh Tuhan. Selama masih ada manusia yang berani memilih kebenaran meski harus kehilangan, selama masih ada hati yang berkata ya
kepada iman, meski dunia berkata tidak. Selama itu pula, kisah Farwah akan terus dilanjutkan, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan kehidupan nyata yang dijalani dengan kejujuran dan keteguhan. Angin sejarah terus berhembus, membawa kisah Farwah bin Amr al-Judhami melintasi waktu, dari satu hati ke hati lain, dari satu pilihan ke pilihan berikutnya. Ia tidak lagi berdiri sebagai tokoh tunggal yang terikat pada satu tempat dan satu masa, melainkan sebagai simbol perjalanan batin manusia yang selalu berulang dalam bentuk berbeda. Setiap zaman memiliki farwahnya sendiri, setiap jiwa memiliki momen ketika ia harus memilih antara rasa aman dan kebenaran. Di sebuah kota yang ramai oleh perdagangan dan diskusi ilmu, seorang lelaki duduk di sudut masjid setelah sholat. Wajahnya tampak gelisah.